CADV Storytelling mempersembahkan sebuah karya besar dari S.H. Mintarja dengan judul Mata Air di Bayangan Bukit. Cerita ini mengisahkan pertarungan antara kebaikan dan kejahatan yang erat menjadi satu dengan kemunafikan, dibungkus dengan cerita-cerita silat yang menegangkan. Latar cerita tersebut tak jauh dari sejarah kerajaan-kerajaan di masa silam. Selamat menikmati. Pada episode yang lalu dikisahkan bahwa karena tugas yang aku lakukan mungkin akan memerlukan bantuan. Saudagar itu mengangguk-angguk, katanya, "Itu sudah wajar sekali, anak mas. Tetapi berhati-hatilah, mungkin ada orang-orang yang hilir mudik pula di sepasang bukit mati itu, sehingga kau akan menjumpainya di perjalanan. Jika kau dapat mengimbangi kemampuannya, maka itu bukanlah hambatan yang berarti. Tetapi jika yang kau jumpai adalah sekelompok orang yang tidak kau kenal, maka akibatnya akan dapat menyulitkanmu." Jeliteng tersenyum, katanya, "Mudah-mudahan tidak, Paman. Mudah-mudahan aku tidak bertemu dengan orang-orang itu." Saudagar itu termangu-mangu, namun nampak kecemasan membayang di wajahnya, sehingga akhirnya ia berkata, "Apakah aku dapat mengawanimu di perjalanan?" Jeliteng tertawa, katanya, "Terima kasih, Paman. Paman masih harus melanjutkan beristirahat. Aku juga mempunyai rencana ke kota raja, meskipun sebenarnya tidak perlu tergesa-gesa karena urusan pekerjaanku. Aku meninggalkan beberapa barang di tempat kawanku berdagang." "Terima kasih. Aku tidak ingin menyulitkan Paman. Apalagi tugas dan pekerjaan Paman adalah mencari hubungan seluas-luasnya. Jika karena sesuatu hal Paman mulai bermusuhan dengan 1-2 pihak, maka daerah pekerjaan Paman akan menyempit." "Ah," saudagar itu tertawa pula, jawabnya, "tentu aku tidak dapat terlalu mementingkan diriku sendiri. Tetapi jika kau dapat pergi sendiri, pergilah, Ger. Besok atau lusa aku akan pergi juga ke kota raja." "Aku hanya akan berada di kota raja sehari, Paman. Besok malam aku akan sampai ke tempat ini menjelang tengah malam. Dan aku akan meneruskan perjalananku ke Lumban Wetan dengan berjalan kaki." Begitu tergesa-gesa karena keadaanku dan tugas yang harus aku lakukan di dekat sepasang bukit mati itu. Saudagar itu tidak menyarankan sesuatu lagi. Ia pun kemudian mempersiapkan kuda yang akan dipergunakan oleh Arya Baskara. Sengaja ia tidak membangunkan pekatiknya agar tidak bertanya-tanya sesuatu tentang tamunya yang aneh itu, dan yang bahkan mungkin akan diceritakannya kepada tetangga-tetangganya. Lewat tengah malam, Jeliteng berpacu meninggalkan rumah saudagar itu. Ia harus berlomba dengan waktu. Pagi-pagi benar ia harus sudah berada di kota raja. Tetapi waktunya tidak terlalu mendesak, desis Jeliteng, sambil menengadahkan wajahnya memandang bintang-bintang di langit. Seperti yang pernah dipelajarinya, ia dapat melihat waktu dengan memperhatikan letak bintang-bintang yang bergeser di langit. Namun demikian, Jeliteng tidak memperlambat lari kudanya, yang suara derap kakinya bagaikan mengoyak kesepian malam yang dalam. Tetapi tiba-tiba saja Jeliteng mengerutkan keningnya. Ia mulai menarik kekang kudanya, sehingga derap kakinya menjadi semakin lambat, sehingga akhirnya berhenti sama sekali. Beberapa puluh langkah di hadapannya,
ia melihat beberapa orang terlibat dalam perkelahian yang sengit. Tetapi Jeliteng masih belum mengetahui dengan pasti apakah yang sebenarnya terjadi. Karena itu, ia pun harus berhati-hati. Mungkin ia tidak mempunyai kepentingan apapun juga, tetapi mungkin ia akan terlibat ke dalamnya. Sejenak Jeliteng mengamati perkelahian itu, meskipun malam cukup gelap. Namun, ketajaman matanya dapat menangkap peristiwa itu dengan jelas. Sejenak kemudian, Jeliteng pun meloncat turun dari kudanya. Ditambatkannya kudanya pada sebatang pohon perdu di pinggir jalan. Selangkah, ia maju mendekat. Jeliteng ingin melihat apakah di antara mereka yang terlibat ada yang pernah dikenalnya. Dalam pada itu, orang-orang yang sedang berkelahi itu pun telah melihat kehadirannya. Mereka menjadi berdebar-debar karena perkelahian yang seakan-akan telah seimbang itu tentu akan segera berubah jika ada orang lain yang memilih salah satu pihak untuk dibantunya. "Siapa kau, pendatang?" Tiba-tiba Jeliteng mendengar seseorang di antara mereka yang bertempur itu berteriak. Jeliteng mengerutkan keningnya, tetapi dia sempat mengetahui yang bertanya kepadanya adalah seorang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan, yang bertempur dengan senjata yang tidak begitu banyak dipergunakan. 2 potong besi yang satu sama lain dihubungkan dengan seutas rantai. Namun, nampaknya senjata itu sangat berbahaya di tangan orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu. Sekali-kali kedua potong besi itu berada di kedua tangannya. Namun, kadang-kadang sepotong di antaranya terlepas dan berputar menyambar-nyambar. "Apa yang kalian perebutkan?" bertanya Jeliteng kemudian. "Jangan hiraukan kami," jawab yang lain. Tetapi jawaban itu benar-benar telah mengejutkan Jeliteng. Dengan seksama, ia memperhatikan orang yang suaranya pernah dikenalnya itu. "Cempaka," desis Jeliteng yang hanya dapat didengarnya sendiri. Sejenak Jeliteng termangu-mangu. Ia mencoba menilai apakah yang sedang dihadapi dan apakah sebaiknya yang harus dilakukan. Tetapi ia sudah berada di tempat yang jauh dari Lumban Wetan dan Lumban Kulon. Ia sudah jauh dari sepasang bukit mati, sehingga Cempaka tentu tidak akan menghubungkannya dengan orang yang disangkanya pengikut Daruwerdi yang pernah dikejarnya, tetapi tidak dapat ditangkapnya. "Jika kau ingin lewat, lewatlah," dengar suara orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan yang sedang bertempur dengan orang yang menyebut dirinya Cempaka itu. "Pergilah," teriak Cempaka kemudian. Tetapi Jeliteng masih tetap berdiri di tempatnya. Dari pengamatannya yang singkat, ia segera melihat bahwa Cempaka bersama 2 orang kawannya harus bertempur melawan 5 orang lawan. Namun, agaknya keseimbangan pertempuran itu tidak segera berubah, sehingga sulit untuk mengetahui pihak manakah yang akan menang. Sejenak Jeliteng masih termangu-mangu, namun kemudian katanya, "Apakah aku dapat berdiam diri melihat perkelahian semacam ini? Meskipun aku tidak mengetahui persoalannya, tetapi aku berhak mengajukan permohonan agar perkelahian ini dihentikan. Apakah tidak ada cara lain yang lebih baik dari berkelahi dan saling membunuh?" "Persetan," jawab orang yang kekurus-kurusan itu. "Bukan urusanmu." Tetapi Jeliteng berkata pula, "Itu adalah persoalan setiap orang, karena kalian dan aku adalah sesama titah yang disebut manusia." "Jangan sesorah," bentak orang yang kekurus-kurusan itu sambil bertempur. "Pergilah jika kau tidak ingin mengalami nasib buruk di sini." Jeliteng terdiam sejenak. Hampir saja ia memanggil nama orang yang menyebut dirinya Cempaka. Tetapi
bibirnya yang sudah akan bergerak itu terkatup lagi. Karena jika nama itu hanya dipergunakan di Bukit Gundul itu, maka Cempaka akan segera menghubungkannya dengan orang yang telah gagal ditangkap itu. Karena itu, maka Jeliteng pun kemudian berkata, "Kalian tentu bukan anak-anak lagi. Cobalah berpikir, apakah yang sebenarnya terjadi?" "Diam kau!" orang yang tinggi kekurus-kurusan itu berteriak. Jeliteng termangu-mangu sejenak. Ia berkepentingan dengan orang yang disebutnya bernama Cempaka itu. Karena itu, maka dengan cepat ia mencoba mengambil sikap yang paling baik. "Hei, orang kurus!" teriak Jeliteng. "Kau jangan membentak-bentak. Aku bermaksud baik dan adalah menjadi kewajibanku untuk mencegah pertumpahan darah. Dengar, kau tentu belum mengenal aku. Aku adalah Raden Bantaradi, seorang senopati dalam susunan keprajuritan Demak. Aku dapat juga berbuat lebih buruk dari yang kau lakukan." Orang-orang yang sedang bertempur itu agaknya terpengaruh juga oleh kata-kata Jeliteng. Apalagi pada saat itu Jeliteng memang mengenakan pakaian sebagaimana dipakai oleh orang-orang kota raja. Namun tiba-tiba orang yang bertubuh tinggi itu berkata, "Aku tidak peduli siapa kau, tetapi aku harus membunuh kelinci dari Sanggar Gading ini." "Sanggar Gading?" Jeliteng terkejut. "Apakah kau pernah mendengar nama perguruan Sanggar Gading?" Justru Cempaka itulah yang bertanya. Jeliteng termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia menjawab, "Sebagai seorang senopati, aku banyak mengetahui nama-nama perguruan. Aku kenal Sanggar Gading sebagai sebuah perguruan yang besar." "Hei, apakah benar kau anak Sanggar Gading?" Cempaka tertawa. Ia masih bertempur dengan sengitnya, meskipun derai tertawanya terdengar berkepanjangan. Di antara derai tertawanya dan dengus nafasnya ia berkata, "Dari manapun aku datang, tidak ada bedanya bagimu, Senopati. Kami adalah orang-orang yang hidup dalam keterasingan kami." "Kau benar, tetapi padepokan dan perguruan bukannya papan untuk menempa diri sekedar karena nafsu, ketamakan, dan kesombongan. Karena itu, apakah sebenarnya yang menjadi sebab perkelahian ini?" Hampir berbareng kedua orang yang sedang bertempur itu tertawa. Yang terdengar adalah jawaban orang yang kekurus-kurusan. "Pergilah, sebaiknya kau tidak usah melibatkan diri, meskipun aku tahu bahwa kau sebenarnya bukan seorang senopati. Karena setiap orang akan dengan mudah menyebut dirinya seorang senopati." Jeliteng menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, "Aku tidak akan memaksamu untuk percaya, dan aku pun tidak akan memaksamu untuk berhenti berkelahi. Yang akan mati, matilah dalam pertempuran itu. Yang tetap hidup, biarlah hidup. Aku tidak mempunyai urusan dengan kalian." Jeliteng pun kemudian melangkah menepi dan duduk di atas sebuah batu di pinggir jalan sambil memperhatikan perkelahian itu. "Kenapa kau tidak segera pergi, bertanya orang yang kekurus-kurusan sambil bertempur. "Jangan urusi aku, uruslah tugas dan kewajibanmu sendiri. Jika kau harus bertempur, bertempurlah. Aku ingin duduk di sini melihat apa yang akan terjadi. Aku ingin tahu pasti siapakah yang akan kalah dan siapakah yang akan menang. Aku ingin melihat darah memancar dari luka." "Persetan!" orang yang kekurus-kurusan itu mengumpat. "Jika lawanku sudah terbunuh dan kau masih ada di situ, maka kau pun akan aku bunuh." "Baik, aku akan memperhitungkan akibat itu dan aku akan tetap berada di sini," jawab Jeliteng. Sikap Jeliteng benar-benar membuat orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu menjadi semakin marah.
Sementara orang yang bernama Cempaka itu melihat kemungkinan yang dapat dimanfaatkannya. Karena itu, maka ia tidak lagi mengumpati orang yang duduk memperhatikan pertempuran itu dan mengaku sebagai seorang senopati. Beberapa saat kemudian, pertempuran itu berlangsung dengan sengitnya. Meskipun jumlah Cempaka dan kawan-kawannya lebih sedikit dari jumlah lawannya, namun untuk beberapa saat ia masih mampu bertahan. Tetapi agaknya Cempaka dan kawan-kawannya itu telah terlalu memaksa diri memeras segenap kemampuannya. Karena itu, maka kemudian ternyata bahwa tenaganya lah yang menjadi lebih dahulu susut. Dengan demikian, maka keseimbangan pertempuran itu mulai bergeser. Sebentar lagi kau akan mati, tikus kecil dari Sanggar Gading. Jangan menyesal, kecuali jika kalian bersedia menyebutkan siapakah yang kini menyimpan pusaka itu, berkata orang yang kekurus-kurusan. Kau gila, sudah aku katakan tidak seorang pun yang mengerti di mana letak pusaka itu, jawab Cempaka. Jika demikian, kami sendiri akan pergi ke bukit yang disebut Sepasang Bukit Mati itu. Kami akan menemui anak muda yang dianggap sumber dari segala macam keterangan tentang pusaka itu. Jika kau mau pergi, pergilah. Aku tidak mempunyai sangkut paut. Kenapa kalian memaksa kami bertempur di sini? Bertanya Cempaka. Orang yang bertubuh tinggi, kekurus-kurusan itu berkata, ternyata kau bertanya pula seperti orang gila yang mengaku dirinya senopati itu. Ya, mungkin sebagian benar. Jeliteng yang duduk di pinggir jalan itu tertawa, katanya. Berbantalah sambil berkelahi, menarik sekali untuk dilihat dan didengarkan. Aku pun menunggu jawab atas pertanyaan itu. Semua sudah gila, teriak orang yang kekurus-kurusan itu. Hei, tikus dari Sanggar Gading, aku pasti bahwa kau baru datang dari Sepasang Bukit Mati. Kau tentu sudah bertemu dengan anak muda yang dianggap satu-satunya sumber keterangan itu. Kau tentu sudah membicarakan sesuatu syarat bagi penyerahan pusaka itu. Karena itu, maka sebaiknya kau tidak usah kembali ke perguruanmu. Dengan demikian, jalur antara Sanggar Gading dan anak muda itu akan terputus. Dan kau akan membuat jalur baru, potong orang yang menyebut dirinya Cempaka. Ya, aku akan membuat jalur baru, dan akulah satu-satunya orang yang akan mendengar dari mulutnya di manakah pusaka itu tersimpan. Orang yang menamakan diri Cempaka itu tertawa, katanya, aku sudah dapat menebak sejak semula pertanyaanmu dan tuduhanmu bahwa aku mengerti sesuatu tentang pusaka itu adalah sekedar cara untuk memaksa aku berkelahi. Membunuh tanpa alasan memang berat bagiku, tetapi membunuh dalam perkelahian apapun alasannya memang sangat menarik. Orang yang bernama Cempaka itu tidak menjawab kata-kata lawannya, namun bahkan ia berteriak kepada Jeliteng yang duduk di atas batu. Nah, Senopati, kau dengar apa katanya? Aku sudah bertanya hal itu untuk kepentinganmu. Terima kasih, jawab Jeliteng. Aku tidak peduli, teriak lawan Cempaka. Siapapun dan apapun sebabnya, aku akan membunuh semua orang dengan caraku. Termasuk kau yang menganggap dirimu sendiri seorang senopati. Tetapi itu adalah salahmu karena kau tidak mau pergi dari tempat ini. Jeliteng termangu-mangu. Semakin lama ia melihat keadaan Cempaka dan kawan-kawannya menjadi semakin sulit. Karena itu, maka tiba-tiba ia pun berdiri sambil berkata, sebaiknya aku tidak melihat saja perkelahian ini. Aku akan ikut serta. Cempaka dan lawannya menjadi berdebar-debar. Mereka mulai menebak kepada siapakah orang itu akan berpihak. Aku melihat perkelahian yang tidak adil, berkata Jeliteng. 3 orang yang harus bertempur melawan jumlah yang lebih banyak. Karena itu, aku akan bergabung dengan orang yang lebih sedikit
tanpa memperhatikan alasan-alasannya perkelahian ini. Meskipun nampaknya orang yang berjumlah lebih banyak itulah yang menyebabkan pertengkaran itu terjadi. Yang berjumlah lebih banyak itulah yang menyebabkan pertengkaran itu terjadi. Orang yang bertubuh kekurus-kurusan itu menjadi berdebar-debar. Ia sadar bahwa orang yang ingin melibatkan diri itu pun tentu bukan orang kebanyakan. Mungkin ia benar-benar seorang senopati, tetapi setidak-tidaknya ia dapat mengukur diri setelah memperhatikan perkelahian itu. Dalam pada itu, Jeliteng pun ternyata tidak hanya bermain-main. Ia pun kemudian mempersiapkan diri untuk melibatkan diri dalam perkelahian yang mulai berat sebelah itu. Sebenarnya lah bahwa ia memang mempunyai kepentingan. Setelah diperhitungkan untung dan ruginya, maka Jeliteng menganggap bahwa Cempaka baginya lebih penting dari orang yang belum dikenalnya sama sekali. Jika ia berhasil menyelamatkan Cempaka, maka langkah penyelidikannya lebih lanjut telah mendapat pancatan. Ia akan dapat mulai dengan orang yang bernama Cempaka dari Sanggar Gading. Seandainya jika tidak akan melakukannya sendiri, maka seorang kawannya akan dapat menelusur siapakah Cempaka itu sebenarnya dan siapakah yang akan menjadi sasarannya sesuai dengan permintaan Daruwerdi. Orang yang disebut telah membunuh orang tuanya, dan orang itu adalah seorang pangeran. Karena itu, ketika ternyata Cempaka menjadi semakin terdesak, ia pun berkata, "Kisanak, dari Sanggar Gading yang tidak aku ketahui namanya, aku berada di pihakmu." "Apa kepentinganmu?" bertanya orang yang menyebut dirinya Cempaka. "Entahlah, tetapi karena lawanmu mengumpat-umpat, aku menjadi benci kepadanya. Aku ingin memanfaatkan pertempuran ini untuk menangkapnya hidup atau mati." Jeliteng berhenti sejenak. Lalu, "Tetapi bagaimana jika aku ingin memanggilmu?" Ia bergelar Cempaka Kuning. Orang yang kekurus-kurusan itulah yang menjawab. "Dan kau?" bertanya Jeliteng kemudian kepada lawan Cempaka. "Persetan, masuklah, karena jika kau ingin mati pula," geram orang yang kekurus-kurusan itu. Cempakalah yang kemudian tertawa, katanya, "Orang itu adalah keluarga dari Padepokan Kendali Putih. Ia merasa kehilangan orang-orangnya, dan sekarang ia menjadi gila dan berbuat apa saja di luar nalar dan perhitungan. Ia ingin membunuh siapa saja yang mungkin dibunuhnya tanpa sebab." "Kendali Putih?" gumam Jeliteng. "Kau kenal perguruan Kendali Putih?" bertanya Cempaka. "Seperti aku mengenal perguruan Sanggar Gading, aku pun mengenal perguruan Kendali Putih, perguruan Pusparuri dan perguruan-perguruan yang lain. Banyak perguruan telah diketahui oleh kalangan keprajuritan di Demak sesuai dengan sifat dan bentuk perguruan. Yang manakah yang menurunkan ilmu putih dan yang manakah yang diwarnai oleh ilmu hitam?" "Persetan, jangan banyak bicara. Aku akan membunuhmu," geram orang bertubuh kekurus-kurusan itu. Tiba-tiba saja orang itu telah meloncat meninggalkan Cempaka yang digelari Cempaka Kuning itu, langsung menyerang Jeliteng yang menyebut dirinya seorang senopati. Cempaka tidak dapat memburunya karena seorang yang lain pun segera menyerangnya pula dengan sengitnya, sehingga ia pun harus meloncat menghindar dan kemudian bertempur melawannya. Jeliteng yang mengaku seorang senopati itulah yang kemudian harus bertempur melawan orang yang bertubuh kekurus-kurusan itu. Seperti yang dilihatnya, maka orang itu memakai tenaga yang tidak seimbang dengan tubuhnya yang kurus. Ketika orang itu membenturkan kekuatannya, maka terasa tubuh Jeliteng tergetar karenanya. "Orang Kendali Putih ini memang kuat sekali," berkata Jeliteng di dalam hatinya. Sebelumnya, ia pernah bertempur melawan 2 orang yang karena tidak ada jalan lain
harus dibunuhnya. Tetapi yang seorang ini mempunyai tatanan ilmu yang lebih tinggi, sehingga ia pun harus mengerahkan kemampuannya untuk bertempur seorang melawan seorang. Demikianlah maka pertempuran itu pun menjadi semakin sengit. Cempaka dan kawan-kawannya menjadi lebih mantap menghadapi lawannya yang jumlahnya berkurang. Dan kawan-kawannya menjadi lebih mantap menghadapi lawannya yang jumlahnya berkurang. Bahkan kemudian mereka bertiga segera dapat menemukan keseimbangan pertempuran itu kembali, meskipun mereka telah memeras segenap kemampuan mereka. Dalam pada itu, Jeliteng pun segera terlibat dalam pertempuran yang keras. Orang bertumbuh kekurus-kurusan itu ternyata lebih senang membenturkan senjatanya, dilambari dengan kekuatannya yang dibanggakan, daripada meloncat menghindari serangan yang datang dari lawannya. Orang yang kurus itu merasa bahwa kekuatannya jarang dapat diimbangi oleh lawannya. Tetapi melawan Cempaka, ia sudah merasa bahwa ia tidak dapat membanggakan kekuatannya saja, karena Cempaka Kuning pun memiliki kekuatan melampaui orang kebanyakan. Ketika ia mulai dengan serangannya atas lawannya yang baru, ia menganggap bahwa orang baru itu tentu akan terkejut membentur kekuatannya. Tetapi orang yang kekurus-kurusan itulah justru yang terkejut. Ternyata seperti Cempaka, orang yang mengaku bernama Senopati Bantaradi itu pun memiliki kekuatan yang luar biasa. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah Mata Air di Bayangan Bukit pada kesempatan lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa.